Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Hilmi Raifi dengan NIM AHI 51. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari UTS Geoteknik. Untuk soal yang pertama, jadi terdapat overall pitch slope yang dimana lereng keseluruhan adalah kemiringan yang terbentuk dari bagian crest hingga bagian toe dari suatu bukaan tambang. Jadi tinggi total lereng ini sama dengan kedalaman bukaan tambang. Lalu ada interrem, yang dimana lereng interrem ini adalah kemiringan yang terbentuk di antara dua jalan tambang atau beberapa bench. Lalu ada single slope, yang merupakan lereng tunggal, kemiringan yang terbentuk dari suatu bench yang memiliki tinggi dan sudut tertentu. Ini merupakan elemen dasar dalam desain tambang terbuka, di mana setiap bench memiliki ketinggian yang sama dengan tinggi lerengnya. Jadi hubungannya antara tiga jenis lereng tadi, yang pertama terkait dengan stabilitas, yang dimana stabilitas lereng tunggal mempengaruhi stabilitas lereng interrem, yang pada gilirannya mempengaruhi kestabilan keseluruhan. Jika salah satu jenis lereng tidak stabil, dapat menyebabkan keruntuhan di seluruh sistem. Lalu ada terkait dengan desain geometris, di mana dari setiap jenis lereng ini harus saling mendukung untuk mencapai faktor keamanan yang diinginkan. Misalnya, sudut kemiringan pada lereng tunggal harus diperhitungkan untuk memastikan bahwa interrem dan keseluruhan tetap stabil. Lalu, keterkaitan dengan analisis kestabilan, di mana analisis ini dilakukan secara terpisah untuk masing-masing jenis lereng, tetapi hasilnya saling terkait. Kestabilan lereng keseluruhan seringkali ditentukan oleh analisis terhadap lereng interrem dan tunggal. Lalu untuk soal nomor 2, bagian A, jadi rekaman pemboran inti merupakan proses dalam eksplorasi geologi dan penambangan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mendalam tentang karakteristik fisik dan mekanik batuan. Komponennya, yang pertama ada inti bantuan atau core sample, merupakan sampel silinder yang diambil dari dalam tanah menggunakan alat bor. Ukuran dan panjang inti dapat bervariasi, tapi biasanya berkisar antara 1,5 hingga 3 meter. Inti ini memberikan gambar langsung tentang jenis batuan dan kondisi geologis di bawah permukaan. Lalu ada deskripsi geologi, di mana setiap inti yang diambil harus dideskripsikan secara rinci. Deskripsi ini mencakup litologi, yaitu jenis batuan misalnya granit, basalt, atau sedimen. Lalu ada warna, struktur, dan kondisi pelapukan. Lalu yang ketiga, parameter fisik dan mekanik. Tentu saja kekuatan tekan atau UCS, uniaxial compressive strength, yang mengukur seberapa kuat batuan dapat menahan tekanan. Lalu kohesi dan sudut geser dalam, yang dimana parameter ini penting untuk analisis kestabilan lereng. Lalu yang keempat, pengujian laboratorium. Tentu saja ada uji triaksial untuk menentukan kekuatan geser, berbagai kondisi tekanan, lalu uji geser langsung untuk mengukur kohesi dan sudut geser dalam. Lalu sebenarnya ada satu lagi, yaitu recovery untuk menentukan kualitas dari pemboran tersebut. Lalu ada 4 jenis longsoran. Yang pertama longsoran bidang. Longsoran bidang jadi merupakan suatu longsoran batuan yang terjadi sepanjang bidang luncur yang dianggap rata. Lalu ada longsoran baji, merupakan longsoran jika batuan jika lebih dari satu bidang lemah yang bebas dan saling berpotongan. Lalu untuk longsoran busur, paling umum terjadi di alam, terutama pada batuan yang lunak. Pada batuan yang keras, longsoran busur hanya dapat terjadi jika batuan tersebut sudah mengalami pelapukan dan mempunyai bidang lemah yang sangat rapat dan tidak dikenali lagi kedudukannya. Lalu yang terakhir ada longsoran guling atau toppling, yang terjadi pada batuan yang keras dan memiliki lereng terjal dengan bidang-bidang lemah yang tegak atau hampir tegak dan arahnya berlawanan dengan arah kemiringan lereng. Lalu untuk soal nomor 3, jadi untuk gambar yang pertama, pengaruh ukuran terhadap kekuatan batuan bisa dilihat pada gambar. Untuk yang pertama merupakan batuan intak, di mana ini adalah struktur batuan dari masa batuan yang ada, tetapi di batuan intak ini tidak dapat mewakili struktur geologi yang ada di dalam masa batuan tersebut, yang dimana ukuran batuan dapat mempengaruhi perilaku mekanik masa batuan. Yang dimana dalam konteks ini terlihat banyaknya struktur geologi, entah patahan, sesar, kekar, yang dimana jika semakin banyak struktur geologi yang ada di masa batuan tersebut, maka semakin lemah pula kekuatan yang ada di dalam masa batuan tersebut.
dalam konteks ini lereng di tambang. Untuk diagram Moore sendiri merupakan hubungan, jadi grafik yang merupakan grafik hubungan antara tau atau tegangan geser dan sigma merupakan tegangan normal. Lalu ada C, itu adalah kohesi yang merupakan kekuatan antar partikel untuk menyatu, dan tan alfa yang merupakan sudut geser dalam atau kemampuan batuan untuk menahan beban itu dari arah samping. Yang dimana jika hasil kohesi dan sudut geser dalamnya itu kecil, maka kecil pula kekuatan batuan yang didapatkan atau lemah kekuatan batuan. Lalu untuk soal nomor 4, untuk yang bagian pertama, jadi untuk yang A, jadi batuan berpori, aliran air tanahnya pada batuan berpori ini dapat dengan mudah terserap dan mengalir melalui pori-pori batuan. Aliran air tanah ini cenderung lebih seragam dan mengikuti gravitasi. Lalu, jika curah hujan tinggi atau ada sumber air di sekitar, pori-pori batuan dapat terisi air dan sepenuhnya. Kondisi ini dapat mengurangi kekuatan geser tanah sehingga meningkatkan risiko terjadinya longsor. Untuk kondisi B, jadi batuannya beretakan. Jadi retakan atau join pada batuan memberikan jalur bagi air tanah untuk mengalir. Aliran air tanah ini cenderung terkonsentrasi pada zona retakan. Lalu, jika retakan-retakan tersebut terisi air, maka tekanan air pori akan meningkat. Peningkatan tekanan air pori ini dapat mengaruhi kekuatan geser efektif tanah, sehingga memicu terjadinya longsor. Untuk kondisi C, dengan struktur sesar yang dimana merupakan zona lemah pada batuan. Kehadiran sesar dapat meningkatkan permeabilitas batuan, sehingga air tanah dapat dengan mudah mengalir melalui zona sesar. Sesar yang terisi air dapat bertindak sebagai bidang luncur. Jika gaya geser yang bekerja pada lereng melebihi kekuatan geser tanah, maka longsoran dapat terjadi sepanjang bidang sesar. Lalu untuk soal bagian kedua, yang B. Jadi untuk diagram 1, kondisinya ini lerengnya dalam kondisi kering sempurna atau fully drained. Longsorannya ini potensi longsorannya lebih kecil karena tidak ada tekanan air pori yang signifikan untuk mendorong massa tanah meluncur. Untuk diagram 2, kondisinya ini terdapat genangan air di belakang kaki lereng setara dengan 2 kali tinggi lereng. Lalu longsoran terjadi jadi tekanan air porinya meningkat sehingga potensi longsoran busurnya pun meningkat. Lalu untuk diagram ketiga, jadi kondisinya ini genangan air di belakang kaki lereng mencapai 8 kali tinggi lereng, yang dimana potensi tekanan air porinya sangat tinggi, meningkatkan risiko longsoran busur yang dalam dan luas. Gitu. Lalu untuk diagram 4, jadi kondisinya ini genangan air di belakang kaki lereng mencapai 4 kali tinggi lereng, dan longsoran yang terjadi ini, kondisi ini menunjukkan kondisi antara diagram 2 dan 3 yang digabung dengan potensi longsoran yang lebih besar daripada diagram 1. Lalu untuk diagram 5, kondisi yang terjadi, jadi lereng ini jenuh air dan terus-menerus mendapatkan tambahan air dari permukaan. Kondisinya ini sangat kritis dengan potensi longsoran busur yang sangat besar dan dalam. Berikut adalah daftar pustaka dan beberapa referensi yang saya dapatkan untuk membuat presentasi kali ini. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.